Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kita semua dalam lindungan Allah, sehat, dimudahkan semua aktivitasnya, dimudahkan semua tanggung jawabnya, dilancarkan ya semuanya. Kemudian dikabulkan doanya, tentunya doa-doa yang baik. Kita melakukan apapun hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Teman-teman, saya ketemu di pasar tadi, yaitu rengginang. Ini teman-teman, rengginang ini teman-teman yang biasa ditemui ataupun yang teman-teman kenal, itu rengginang yang dari beras atau dari nasi ataupun dari ketan ataupun dari pulut ya, nasi pulut atau nasi ketan, ada apalagi namanya ya banyak. Tetapi ini teman-teman, ini rengginang terbuat dari oyek. Oyek mungkin teman-teman banyak yang belum mengenali oyek. Oyek itu teman-teman bahan bakunya dari ubi ya, ubi kayu ya. Oyek itu bahan bakunya dari ubi kayu, kemudian dikupas, dibikin gaplek, kemudian difermentasi mungkin sampai 3 minggu, dibiarkan atau direndam air gitu sederhananya. Kemudian setelah lunak atau empuk banget gitu dipres sehingga ampasnya dikukus dan menjadi oyek. Itu bisa diawetkan, bahkan bertahan lama, tahan lama teman-teman. Bisa untuk pengganti nasi, oyek itu. Jadi kalau kering itu seperti beras, jadi juga bisa bertahan atau tahan bertahun-tahun gitu. Nah ini salah satunya dari oyek tadi dibuat menjadi rengginang. Jadi seperti ini. Ini bahan bakunya oyek, yang bahan baku utamanya dari ubi. Ini serat-seratnya ubi masih ada. Yang putih-putih ini serat ubi teman-teman. Ini serat-seratnya ubi masih ada teman-teman ya. Dan olahan-olahan yang dari ubi yang bisa diawetkan itu banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman yang tahu dan paham bisa komentar ya, nambah macam-macam atau nama-nama olahan-olahan dari ubi yang bisa diawetkan. Contohnya seperti opak, rengginang ini sendiri, emping ubi, kerupuk ubi, lanting, terus apalagi banyak sekali ya produksi-produksi yang bahan bakunya dari baik dari ubi segar atau oyek atau dari getuk atau lagi dari pati ubi, itu banyak sekali. Tetapi saya kurang paham, jadi nanti teman-teman yang daerahnya ada produksi-produksi yang berbahan baku dari ubi awalnya, seperti salah satunya rengginang ini, boleh nambah di kolom komentar sehingga teman-teman kita yang belum pernah mengenal ataupun yang belum tahu, oh rupanya ubi bisa diawetkan dengan berbagai macam olahan dan bisa tahan sampai tahunan. Itu teman-teman. Jadi termasuk rengginang ini makanan ataupun jenis makanan olahan dari ubi yang menjadi makanan khas. Tapi saya tidak paham, teman-teman komentar nanti khas mana rengginang ubi ini ya, khas daerah mana gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, rengginang dari oyek ini bentuknya
tidak beraturan. Kalau dari beras ya, rengginang dari beras itu kan utuh-utuh gitu ya, bulatnya atau panjangnya. Itu utuh, ini enggak. Ini lebih ke tidak beraturan karena memang yang dibuat dari tepung. Kalau dari beras kan memang masih utuh beras, tapi ini mirip sekali dengan rengginang yang dari beras. Kalau sekilas gitu saya kebetulan nggak ada perbedaannya karena tidak ada yang dari beras. Kalau warnanya memang hampir mirip, tapi rengginang dari beras ketan itu agak putih, ini agak kecoklatan seperti ini. Kemudian yang jelas sekali cirinya yang seperti ini, ada serat-seratnya ubi masih banyak seperti ini. Rasanya teman-teman, rasanya juga lumayan gurih, tapi masih gurih yang berbahan baku dari ini ya, dari tepung beras. Kok tepung beras, dari beras ya, beras ketan ya, bukan dari tepung ya, dari beras ketannya itu lebih gurih banget. Kalau ini ada gurihnya, tetapi setelah ditelan itu rasanya agak masam. Tapi nggak tahu sih apa ini saya pas kebetulan mendapat ada rasanya yang agak masam, atau memang produksi atau olahan yang dari oyek dibuat, atau kerupuk atau rengginang seperti ini, kalau saat ditelan apa memang rasanya agak masam. Saya sendiri belum pernah membandingkan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, karena ini saya kebetulan ketemu saja ya, dan jarang karena memang ini nggak populer ya, nggak populer, tidak setiap daerah punya maksud saya. Tapi ini kan makanan yang sangat tradisional banget gitu loh, makanan yang tradisional banget sebenarnya. Termasuk saya suka banget sih makanan-makanan yang olahan dari ubi itu, saya suka banget, baik yang segar maupun yang diawetkan itu saya suka banget. Termasuk nasi tiwul, getuk, apalagi gatot, banyak ya gatot. Terus apa lagi ya, gatot sendiri namanya di mana-mana, bukan gatot nama orang ya, gatot itu daerah lain namanya apa ya, saya nggak banget sih. Jadi itu teman-teman, jadi rasanya ini agak masam kalau kita telan, bukan masam banget gitu. Kalau itu menurut saya ya, kalau saya saat baru nelan gitu rasanya agak masam itu teman-teman. Jadi inilah rengginang yang dari ubi, tetapi ubi sudah diolah menjadi oyek. Lah ini bahan bakunya ubi tetapi sudah dijadikan oyek. Baru tenggorokanku agak sakit. Nah ini teman-teman ada yang sudah digoreng. Nah, ini sudah digoreng kayak gini, ini udah remuk ya. Ini rengginang yang dari ubi atau oyek tadi. Ini bayangkan separuhnya ya, ini separuh, ini satu. Jadi saya juga takjub ya, dalam artian mengembangnya jadi banyak, 2 kali lipat setelah digoreng. Ini kan cuma separuh teman-teman, ini udah separuh, tinggal separuh. Nah ini satu. Jadi 2 kali lipat ngembangnya. Jadi sangat ini sekali, sangat bagus gitu loh. Kemudian renyah, ini renyah deh teman-teman. Kayak gini, renyah dan rasanya gurih, tetapi saat ditelan agak masam. Coba nanti teman-teman kalau ketemu di pasar, dicoba saja apakah rasanya versinya sama dengan saya. Renyah sekali teman-teman. Kalau ditelan gitu ada masamnya sedikit. Tapi kalau teman-teman nanti ketemu rengginang yang seperti ini, dicoba saja digoreng, kemudian dimakan apa versi rasanya sama dengan yang saya temui ini teman-teman. Dan teman-teman juga
membantu untuk mengenalkan ke teman lainnya, daerah lain yang agar produksi-produksi atau bahan dari ubi dikenal di sekitar kita dan pada umumnya di Nusantara ataupun di Indonesia, sehingga teman-teman petani ubi khususnya itu juga akan lebih lancar hasil buminya untuk dijual. Kemudian lagi teman-teman yang produksi olahannya, kalau banyak yang mengenal kan, terutama di daerah kita banyak yang kenal, daerah lain banyak yang kenal, daya jualnya juga lebih banyak gitu teman-teman. Jadi saling membantu saja teman-teman. Jadi ini enak ya, termasuk enak. Ini makanan yang bisa diawetkan atau bisa awet. Sebenarnya tidak pakai pengawet, tetapi bisa awet karena sudah diolah atau dikeringkan, tidak ubi segar gitu. Kalau ubi segar paling bertahan berapa hari. Tapi kalau sudah diolah, dan olahan ubi itu bukan yang diawetkan saja ya, tapi ini sederhana, kemudian lagi tradisional banget, dan salah satunya ini makanan khas, tapi saya lupa daerah mana makanan khas ini. Jadi yang belum kenal teman-teman bisa dicoba, agar teman-teman kita yang produksi atau memproduksi olahan dari bahan baku ubi ini semakin berkembang berkat teman-teman mengabarkan ke teman-teman yang lainnya. Jadi itu makanan ada ya, kerupuk ataupun rengginang yang dari ubi. Kerupuk banyak ya dijumpai ya, kerupuk yang dari ubi, dari pati ya. Jadi ubi itu dari dagingnya bisa diproduksi untuk memproduksi olahan segar, bisa diawetkan dengan dikeringkan, diolah ulang, dibikin macam-macam olahan yang bisa awet. Itu banyak sekali teman-teman, kayak opak, kayak lanting, kayak getuk, kayak lagi kerupuk, apalagi ya ceriping, kemudian lagi keripik ya, kerupuk, keripik, ceriping, opak. Nah itu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Ini saya menyampaikan ataupun menginformasikan atau mengajak teman-teman nengok apa ini, produksi olahan dari ubi, yaitu ceriping ubi yang terbuat dari oyek. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, terus dukung channelnya Wulan Suminar. Terima kasih yang sudah melihat video-videonya dari awal sampai akhir teman-teman ya. Meskipun video Wulan Suminar sangat sederhana, terutama kan karena kini saya hanya untuk hiburan. Jadi untuk hiburan, tetapi ya minimal bermanfaat untuk saya sendiri kayak gitu teman-teman ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, berkah semua, berkah umur panjang yang bermanfaat, kemudian lagi lancar, dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan mencari rezekinya, terus tercapai semua harapannya sesuai harapan kita, optimal ya tentunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.